Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ketidaksamaan studi kasus analisis keterjangkauan biaya kuliah Universitas Gita Sarana Informatika Sarjana 1 kelas reguler terhadap penghasilan orang tua penghasilan UMR Jakarta menggunakan ketidaksamaan. Sebelum memulai, izinkan kami untuk menggunakan anggota kelompok kami. Saya Gali Dava Dianata, NIM saya 15240938. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Lalu akan disusul oleh anggota kelompok saya yaitu Syuja. Perkenalkan, nama saya Syuja dengan NIM 15240604. Lanjut, perkenalkan diri Farhan Ali. Saya Muhammad Farhan Ali Musa, NIM saya 1524788. Oke, lanjut Mr. Rafli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rahman, NIM saya 15240748. Lalu dilanjut dengan teman saya Rangga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Hermawan, NIM saya 15241020. Lalu presentasi akan dilanjutkan oleh Gali. Oke, sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan hal yang akan disampaikan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat dasar teori ketidaksamaan, yang kelima rincian penghasilan dan biaya kuliah, terus yang keenam perhitungan dan interpretasi, lalu ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Latar belakang masalah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam menentukan pendidikan tinggi, salah satu hal yang harus dipertimbangkan bagi banyak orang di Indonesia adalah kemampuan ekonomi, terutama biaya kuliah yang harus disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Tidak jarang orang tua merasa terbebani dengan besarnya biaya pendidikan. Jika diatur dengan baik, untuk itu diperlukan perhitungan yang tepat agar tidak melebihi batas kemampuan orang tua. Dengan menggunakan pertidaksamaan, kita dapat menentukan batas maksimal biaya kuliah berdasarkan persentase dari penghasilan orang tua sehingga keputusan pendidikan dapat diambil secara terukur. Lalu rumusan masalah yang pertama, berapa biaya kuliah maksimal yang masih dapat dijangkau oleh orang tua berdasarkan penghasilan UMR Jakarta. Lalu yang kedua, bagaimana cara menggunakan pertidaksamaan untuk membantu menentukan batas wajar biaya kuliah. Yang ketiga, mengapa pentingnya menghitung kemampuan membayar kuliah sebelum memilih perguruan tinggi. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui batas biaya kuliah yang masih dapat dijangkau berdasarkan penghasilan orang tua. Lalu yang kedua, memahami cara menghitung batas kemampuan membayar kuliah dengan menggunakan pertidaksamaan. Lalu yang ketiga, membantu orang tua dan siswa dalam membuat keputusan pendidikan yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Teori pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah bentuk matematika yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Biasanya untuk menunjukkan batas maksimal atau minimal dari suatu nilai. Biasanya menggunakan simbol pertidaksamaan seperti lebih besar sama dengan dari, lebih kecil sama dengan dari, lebih besar dari, lebih kecil dari. Jenis pertidaksamaan yang akan digunakan adalah AX plus B lebih kecil sama dengan dari C.
AX bisa disimpulkan sebagai uang sisa maksimum per bulan. B bisa disimpulkan sebagai biaya kuliah per bulan. C bisa disimpulkan sebagai alokasi maksimal untuk biaya kuliah sebesar 20%. Rincian penghasilan dan biaya kuliah. Diketahui penghasilan orang tua per bulan berdasarkan UMR Jakarta adalah 5.396.761 rupiah. Alokasi maksimal untuk biaya kuliah sebesar 20%. 20% dikali 5.396.761 rupiah sama dengan 1.079.352 rupiah per bulan. Satu semester kuliah sama dengan 6 bulan. Biaya kuliah per semester S1 sebesar 2.980.000 rupiah. Tambahan biaya khusus jurusan seperti manajemen, ilmu komunikasi, dan IT sebesar 500.000 rupiah. Biaya prakuliah sebesar 1.600.000 rupiah sekali bayar. Biaya pendaftaran sebesar 260.000 rupiah sekali bayar. SSP atau sumbangan sarana pendidikan. Untuk gelombang 1 sebesar 2 juta diangsur 2 kali. Gelombang 2 sebesar 2.500.000 rupiah diangsur 2 kali. Gelombang 3 sebesar 3 juta rupiah diangsur 2 kali. Gelombang 4 sebesar 3.600.000 rupiah diangsur 3 kali. Gelombang 5 sebesar 4.500.000 rupiah diangsur 3 kali. Gelombang 6 sebesar 5.400.000 rupiah diangsur 3 kali. Gelombang 7 sebesar 6 juta rupiah diangsur 3 kali. Dibayarkan awal semester 2 dan diangsur setiap semester. Selanjutnya, saya akan menghitung biaya kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 8 sesuai gelombang. Saya mulai dari semester 1. Biaya kuliah semester 1 per bulan yaitu ada 2.980.000 ditambah 500.000 ditambah 1.600.000 ditambah 260.000 dibagi 6 sama dengan 890.000. Kita akan memakai rumus AX plus B kurang dari sama dengan C. Jadi, X ditambah 890.000 kurang dari sama dengan 1.079.352. X kurang dari sama dengan 1.079.352 dikurang 890.000. X kurang dari sama dengan 189.352. Yaitu berarti biaya kuliah untuk semester 1 masih terjangkau dengan dana alokasi. Sekarang saya akan menghitung biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 8 sesuai gelombang. Yaitu gelombang 1, biaya kuliah semester 2 sampai semester 3 untuk gelombang 1 per bulan. Yaitu ada 2.980.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000. Kenapa 1 juta? Karena gelombang 1 kan biayanya 2 juta. Nah, 2 juta diangsur 2 kali. Jadi 2 juta dibagi 2 sama dengan 1 juta. Ya seperti itu. Habis itu dibagi 6 sama dengan 746.667. Kita masukkan ke rumus. X ditambah 746.667
246.667 kurang dari sama dengan 1.079.352. X kurang dari sama dengan 1.079.352 dikurang 746.667. X kurang dari sama dengan 332.685. Yaitu berarti biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 3 pada gelombang 1 masih terjangkau dengan dana alokasi. Sekarang yaitu saya akan menghitung untuk gelombang 2. Biaya kuliah semester 2 sampai semester 3 untuk gelombang 2 per bulan. Yaitu ada 2.980.000 ditambah 1.250.000 ditambah 500.000 dibagi 6 sama dengan 788.333. Kita masukkan ke rumus. X ditambah 788.333 kurang dari sama dengan 1.079.352. X kurang dari sama dengan 1.079.352 dikurang 788.333. X kurang dari sama dengan 291.019. Yaitu berarti biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 3 pada gelombang 2 masih terjangkau dengan dana alokasi. Selanjutnya ada gelombang 3. Biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 3 pada gelombang 3 per bulan yaitu 2.980.000 ditambah 1.500 ditambah 500.000 dibagi 6 sama dengan 830.000. Kita masukkan ke rumus. X ditambah 830.000 kurang dari sama dengan 1.079.352. X kurang dari sama dengan 1.079.352 dikurang 830.000. X kurang dari sama dengan 249.352. Yaitu berarti biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 3 pada gelombang 3 masih terjangkau dengan dana alokasi. Kemudian saya akan menghitung untuk gelombang 4. Biaya kuliah semester 2 sampai semester 4 pada gelombang 4 per bulan yaitu 2.980.000 ditambah 1.200.000 ditambah 500.000 dibagi 6 yaitu sama dengan 780.000. Kita masukkan ke rumus. X ditambah 780.000 kurang dari sama dengan 1.079.352. X kurang dari sama dengan 1.079.352 dikurang 780.000. X kurang dari sama dengan 299.352. Yaitu berarti biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 4 pada gelombang 4 masih terjangkau dengan dana alokasi. Kemudian saya akan menghitung untuk gelombang 5. Biaya kuliah semester 2 sampai semester 4 pada gelombang 5 per bulan yaitu 2.980.000 ditambah 1.500 ditambah 500.000 dibagi 6 yaitu sama dengan 830.000. Kita masukkan ke rumus. X ditambah 830.000 kurang dari sama dengan 1.079.352. X kurang dari sama dengan 1.079.352 kurang 830.000 rupiah. X
kurang dari sama dengan 249.352, yaitu berarti biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 4 pada gelombang 5 masih terjangkau dengan dana alokasi. Selanjutnya ada gelombang 6, biaya kuliah semester 2 sampai semester 4 pada gelombang 6 per bulan yaitu 2.980.000 ditambah 1.800.000 ditambah 500.000 dibagi 6 yaitu 880.000. Kita masukkan ke rumus. X ditambah 880.000 kurang dari sama dengan 1.079.352. X kurang dari sama dengan 1.079.352 dikurang 880.000. X kurang dari sama dengan 1.999.352. Yaitu berarti biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 4 pada gelombang 6 masih terjangkau dengan dana alokasi. Yaitu selanjutnya ada gelombang 7. Biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 4 pada gelombang 7 per bulan yaitu 2.980.000 ditambah 2 juta ditambah 500.000 dibagi 6 sama dengan 913.333. Kita masukkan ke rumus. X ditambah 913.333 kurang dari sama dengan 1.079.352. X kurang dari sama dengan 1.079.352 dikurang 913.333. X kurang dari sama dengan 166.019. Yaitu berarti biaya kuliah untuk semester 2 sampai semester 4 pada gelombang 7 masih terjangkau dengan dana alokasi. Ya, selanjutnya untuk semester 4 hingga semester 8 untuk gelombang 1 sampai gelombang 3 biaya kuliah per bulan sama dengan 2.980.000 ditambah 500.000 dibagi 6 sama dengan 580.000 rupiah. X ditambah 580.000 rupiah kurang dari sama dengan 1.079.352 rupiah. X kurang dari sama dengan 1.079.352 rupiah dikurang 580.000 rupiah. X kurang dari sama dengan 499.352 rupiah. Dan untuk semester 5 sampai semester 8 gelombang 4 hingga gelombang 7 biaya kuliah per bulan sama dengan 2.980.000 ditambah 500.000 dibagi 6 sama dengan 580.000. Dan X ditambah 580.000 kurang dari sama dengan 1.079.352 rupiah. X kurang dari sama dengan 1.079.352 rupiah dikurang 580.000. Maka X kurang dari sama dengan 499.352 rupiah. Biaya kuliah dari gelombang 1 sampai gelombang 7 masih terjangkau. Dan untuk interpretasi atau pendapat, biaya kuliah yang dianggap masih terjangkau adalah maksimal Rp1.079.352 per bulan, sesuai dengan 20% dari penghasilan orang tua.
biaya kuliah per bulan melebihi angka tersebut, maka hal itu berpotensi memberatkan keuangan keluarga dan sebaiknya dipertimbangkan kembali untuk mencari alternatif kampus yang lebih sesuai kemampuan keluarga. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kesimpulan, berdasarkan hasil menggunakan metode pertidaksamaan linear, diketahui bahwa batas maksimal biaya kuliah yang ideal bagi keluarga penghasilan UMR Jakarta adalah sebesar Rp1.079.352 per bulan, atau 20% dari penghasilan bulanan. Sementara itu, total biaya kuliah per bulan untuk mahasiswa UBSI kelas reguler di semester awal hingga semester akhir masih berada di bawah batas kemampuan finansial tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biaya kuliah reguler di BSI masih tergolong terjangkau bagi orang tua yang memiliki penghasilan setara UMR Jakarta, khususnya jika perencanaan keuangan dilakukan dengan baik dan pendaftaran dilakukan sejak gelombang awal. Daftar pusaka. Untuk gaji UMR kita mengambil dari Kompas TV, dan biaya kuliah kita ambil dari aplikasi PMB UBSI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.